Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifat Tasara dari kelas Biologi B angkatan 2020. Di sini akan menjelaskan tentang salah satu jenis mikroalga hijau atau klorofita, yaitu Chlamydomonas sp. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang hierarki taksonominya, strukturnya, karakteristiknya, siklus hidup, dan manfaatnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hierarki taksonominya. Nah, untuk hierarki taksonomi dari Chlamydomonas sp ini, di mana Chlamydomonas sp ini termasuk dalam kingdom Plantae, phylum Chlorophyta, kelas Chlorophyceae, order Chlamydomonadales, family Chlamydomonadaceae, genus Chlamydomonas, dan spesies Chlamydomonas sp. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang struktur dari Chlamydomonas sp. Nah, di gambar ini, yang A itu gambar dari Chlamydomonas sp di mikroskop elektron transmisi. Nah, untuk strukturnya sendiri, Chlamydomonas sp ini memiliki dua silium atau dua flagella yang tertanam di basal body. Lalu terdapat cell wall dan juga terdapat vakuola kontraktil yang berfungsi untuk mengatur kadar air di dalam sel. Lalu terdapat eye spot yang berfungsi untuk menerima cahaya. Nah, eye spot ini berasal dari membran kloroplas yang terdapat butiran karotenoid sehingga berwarna merah. Nah, nanti cahaya akan dipantulkan oleh eye spot ke fotoreseptor tipe CHR yang terletak di membran plasma. Nah, fungsinya itu untuk mengontrol gerakan flagella yang dimediasi oleh cahaya. Lalu ada nukleus yang di dalamnya terdapat nukleolus, lalu ada electron dense body atau vesicle, lalu ada badan Golgi, lalu ada sitosol, ada vakuola, ada starch grain, ada pirenoid yang berfungsi sebagai tempat pembentukan dan penyimpanan hasil fotosintesis berupa amilum. Lalu ada kloroplas yang berbentuk seperti cangkir, lalu ada mitokondria, dan juga ada plasma membran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari Chlamydomonas sp. Nah, untuk karakteristiknya sendiri, Chlamydomonas ini termasuk uniseluler, dapat juga berkoloni dengan melepaskan flagella dan membentuk matriks gelatin di tahap palmeloid. Nah, sehingga karena flagellanya dilepas, koloninya itu bersifat non-motil. Lalu, selnya itu memiliki panjang sekitar 2-50 mikrometer dengan lebar 8-22 mikrometer. Selnya juga dapat berbentuk ovoid, bulat, elipsoidal, atau juga seperti buah pir di sisi lateral dan melingkar sedikit pipi. Lalu, karena memiliki dua flagella, Chlamydomonas ini bersifat motil, dengan panjang dua flagella ini sama panjang, yang terdapat di ujung anterior cell. Lalu memiliki kloroplas yang berbentuk seperti cangkir, lalu juga memiliki satu atau lebih pirenoid, dan juga terdapat bintik mata atau eye spot yang berwarna merah stigma, terletak di anterior dan tertanam di dalam kloroplas. Lalu juga terdapat dua vakuola kontraktil di dekat dasar flagella. Lalu juga terdapat dinding sel yang halus yang terdiri dari glikoprotein. Chlamydomonas ini juga dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual dengan pembelahan sel yang menghasilkan zoospora. Nah, untuk ekologinya sendiri, Chlamydomonas ini dapat ditemukan di setiap habitat perairan air tawar seperti danau dan sungai. Dapat juga ditemukan di parit dan kolam. Selain itu juga dapat ditemukan di permukaan tanah dan salju. Nah, di salju ini tampak seperti gambar, tampak kemerahan karena Chlamydomonas ini memiliki pigmen karotenoid. Dapat juga ditemukan dalam kolam Arktik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang siklus hidup dari Chlamydomonas. Nah, siklus hidup Chlamydomonas sp ini dapat secara aksesual apabila lingkungan sekitar ini memiliki sumber nutrisi yang tak terbatas. Nah, ketika lingkungan sekitar ini miskin nutrisi, maka
Chlamydomonas ini akan bereproduksi secara seksual. Nah, untuk siklus hidupnya seperti gambar ini. Nah, untuk siklus hidup secara vegetatif atau aseksual, di mana nanti sel vegetatifnya ini akan berimitosis membentuk anak sel yang baru. Nah, apabila lingkungan sekitar ini miskin nitrogen, sel vegetatif ini akan berdiferensiasi menjadi sel gamet. Nah, masuk ke dalam siklus seksual. Nah, gamet ini sifatnya haploid. Nanti gamet yang positif dan negatif ini akan berfusi, lalu masuk ke tahap plasmogami. Nah, plasmogami ini merupakan tahap peleburan antar dua protoplasma. Lalu masuk ke tahap kariogami, yaitu tahap peleburan dua nukleus. Lalu akan menghasilkan zigot yang diploid. Nah, apabila lingkungan sekitar gelap, akan membentuk zigospora. Nah, lanjut, apabila lingkungan sekitar ini terdapat cahaya dan nitrogen, zigospora ini akan bergeminasi, lalu terjadi tahap meiosis yang membentuk 4 sel anak baru. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan tentang manfaat dari Chlamydomonas. Nah, manfaat dari Chlamydomonas yaitu yang pertama dapat sebagai suplemen makanan, di mana Chlamydomonas ini yang Reinhardti mengandung sekitar 46,9% protein, 42,4% asam alfa-linolenat atau ALA, mengandung 0,96 mg zat besi dan juga 10 gram selenium. Nah, di tabel sebelah ini terdapat tabel komposisi asam amino antar Chlamydomonas reinhardti, chlorella, dan spirulina. Dan juga di tabel di bawahnya ini merupakan komposisi mineral antara Chlamydomonas reinhardti, chlorella, dan spirulina. Nah, selanjutnya Chlamydomonas dapat sebagai biodiesel. Biodiesel itu adalah bahan bakar alternatif yang dihasilkan oleh bahan alam atau minyak tumbuhan dan lemak hewani. Nah, menurut Arisanti pada tahun 2011, mikroalga Chlamydomonas sp memiliki kandungan lipid sebesar 32%. Namun, biodiesel dari mikroalga Chlamydomonas ini memiliki kekurangan, di mana biaya produksinya mahal. Lalu proses ekstraksinya yang masih belum efektif. Lalu Chlamydomonas dapat juga sebagai biofiksasi, di mana menurut Hadianto dan Widayat pada tahun 2014, Chlamydomonas sp ini dapat memfiksasi gas CO2 sebesar 10-30%. Nah, di bawah terdapat tabel di mana konsentrasi gas CO2 yang 10% mikroalga Chlamydomonas ini dapat menyerap sekitar 5,88%. Konsentrasi gas CO2 sekitar 20%, Chlamydomonas ini dapat menyerap sekitar 9,15%. Dan yang terakhir, yang konsentrasi gas CO2 30% ini, Chlamydomonas dapat menyerap sekitar 12,09%. Baik, selanjutnya Chlamydomonas dapat juga sebagai fitoremediasi, di mana menurut Feller tahun 2000, Chlamydomonas sp ini dapat berpotensi sebagai hiperakumulator untuk remediasi tanah dan perairan bekas instalasi yang terkontaminasi arsenik. Nah, sebanyak 2 gram. Lalu yang terakhir, Chlamydomonas dapat sebagai biodegradasi. Nah, menurut Musdari dan kawan-kawannya pada tahun 2021, Chlamydomonas reinhardti ini dapat sebagai agen biodegradasi plastik berbahan dasar PET atau polyethylene terephthalate, di mana Chlamydomonas reinhardti ini mendegradasi plastik PET dalam waktu 4 minggu sebanyak 35,17% dengan bantuan enzim PETase.
Hasil dari biodegradasinya yaitu dalam bentuk TVA atau terephthalate asing. Baik, sekian dari saya tentang Chlamydomonas sp. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.